Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu bahwa terdapat dosa yang lebih besar daripada berzina dan membunuh anak dari hasil zina? Bahkan dosa ini 1000 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan dosa berzina. Maka berhati-hatilah saudara-saudaraku, karena dosa ini masih banyak dilakukan oleh orang-orang. Kira-kira dosa apakah itu? Sebelum kita mulai, berikan dukungan kalian kepada kami untuk menyebarkan syiar dan dakwah dengan cara menekan tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi video bermanfaat selanjutnya dari channel ini. Dan jangan lupa bagikan video ini dengan teman dan keluargamu, agar mereka juga tahu apa yang kalian tahu. Dikisahkan pada suatu senja yang lenggang di zaman Nabi Musa alaihissalam, terlihat seorang wanita berjalan terhuyung-huyung. Pakaiannya yang serba hitam menandakan bahwa dia sedang berada dalam duka cita yang mendalam. Tudung kepalanya menangkup rapat hampir seluruh wajahnya, tanpa hias muka atau perhiasan menempel di tubuhnya. Kulit yang bersih, badan yang ramping, dan roman mukanya yang cantik tidak dapat menghapus kesan kepedihan yang telah meroyak hidupnya. Ia melangkah terseret-seret mendekati kediaman rumah Nabi Musa alaihissalam. Lalu kemudian diketuknya pintu perlahan-lahan sambil mengucapkan salam. Maka terdengarlah balasan salam dari dalam. Perempuan cantik itu pun lalu berjalan masuk sambil menundukkan terus kepalanya. Air matanya berderai tatkala ia berkata, "Wahai Nabi Allah, tolonglah saya, doakan saya agar Allah berkenan mengampuni dosa keji saya." Spontan Nabi Musa alaihissalam bertanya, "Wahai fulana, dosa apakah yang telah engkau perbuat?" Wanita itu menjawab, "Saya takut untuk mengatakannya." "Katakanlah wahai fulana, jangan ragu-ragu," desak Nabi Musa alaihissalam. Maka perempuan itu pun secara ketakutan bercerita, "Wahai Nabi Allah, aku telah berzina." Kemudian kepala Nabi Musa terangkat dan hatinya tersentak. Lalu perempuan itu pun meneruskan ceritanya, "Saya pun hamil dari hasil perzinaan itu. Kemudian setelah anak itu lahir, saya langsung mencekik lehernya sampai mati," ucap wanita itu seraya menangis sejadi-jadinya. Mendengar cerita ini, ekspresi wajah Nabi Musa langsung berubah. Mata berapi-api dengan muka berang. Kemudian ia menghardik perempuan itu. "Perempuan celaka, pergi kamu dari sini, agar siksa Allah tidak jatuh ke dalam rumahku karena perbuatanmu. Cepat pergi dari sini," teriak Nabi Musa sambil memalingkan wajahnya karena jijik. Perempuan berparas cantik dengan hati bagaikan kaca membetur batu yang hancur luluh lantah segera bangkit dan melangkah surut. Dia menangis terangguk-angguk dan keluar dari dalam rumah Nabi Musa alaihissalam. Ratap tangisnya amat memilukan. Ia tak tahu harus kemana lagi hendak mengadu. Bahkan ia juga tak tahu kemanakah kakinya akan melangkah. Bila seorang nabi saja sudah menolaknya, bagaimana pula manusia lain bakal menerimanya? Terbayang olehnya betapa besar dosanya, betapa jahat perbuatannya. Setelah perempuan cantik itu keluar dari rumah Nabi Musa, malaikat Jibril turun mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Sang Rohul Amin Jibril lalu bertanya, "Mengapa engkau menolak seorang wanita yang hendak bertaubat dari dosanya? Tidakkah engkau tahu dosa yang lebih besar daripadanya?" Lalu Nabi Musa pun terperanjat. Dosa apakah yang lebih besar dari kekejian wanita pezina dan pembunuh itu? Maka Nabi Musa dengan penuh rasa ingin tahu bertanya kepada Jibril, "Apakah betul ada dosa yang lebih besar daripada perempuan yang hina itu?" "Ada," jawab Jibril dengan tegas. "Dosa apakah itu?" tanya Nabi Musa yang kian keliru. Malaikat Jibril menjawab, "Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa menyesal. Dan orang itu dosanya lebih besar daripada 1000 kali berzina." Mendengar penjelasan ini, Nabi Musa kembali memanggil perempuan itu dan menyuruh kembali menghadapnya. Kemudian beliau mengangkat tangannya dengan khusyuk untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperuntukkan untuk perempuan tersebut. Nabi Musa menyadari orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa merasakan rasa penyesalan adalah sama saja seperti berpendapat
bahwa sholat tersebut tidak wajib dan tidak perlu terhadap dirinya. Berarti sama saja dia menganggap remeh atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seolah-olah ia menganggap Allah tidak ada hak untuk mengatur dan memerintah hambanya. Sedangkan orang yang bertaubat dan menyesali dosanya dengan sungguh-sungguh, berarti ia masih memiliki iman di dadanya dan meyakini bahwa Allah itu ada. Itulah sebabnya Allah pasti menerima kedatangannya. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat lebih besar dosanya dibandingkan dengan orang yang membakar 70 buah Al-Quran, membunuh 70 nabi, dan bersetubuh dengan ibunya di dalam Ka'bah. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa yang paling besar dan dosanya lebih besar daripada dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan meminum minuman keras. Orang yang meninggalkannya akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat kelak. Dan dari riwayat yang lain, diterangkan bagaimana kejamnya siksaan bagi mereka yang meninggalkan sholat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, jika langit sudah terbuka, maka malaikat akan datang dengan membawa rantai sepanjang 7 hasta, dan rantai tersebut akan digantungkan kepada orang yang tidak melaksanakan sholat. Kemudian akan dimasukkan ke dalam mulutnya dan akan keluar dari duburnya. Kemudian malaikat mengumumkan, ini adalah balasan bagi orang yang menyepelekan perintah Allah. Adapun ganjaran dosa ketika kita meninggalkan sholat fardu dengan sengaja adalah, jika kita 1 kali meninggalkan sholat subuh, maka akan mendapatkan hukuman di neraka selama 30 tahun. Sedangkan 1 hari di neraka sama seperti 60 tahun di dunia. Maka artinya 1 kali dengan sengaja meninggalkan sholat subuh, maka bersiaplah untuk menerima siksaan di neraka selama 60 tahun lamanya. Jika meninggalkan 1 kali sholat zuhur, ganjaran dosanya sama dengan membunuh 1000 umat muslim. Jika 1 kali meninggalkan sholat asar, dosanya sama seperti meruntuhkan Ka'bah. Dan jika 1 kali meninggalkan sholat maghrib, dosanya sama seperti ia berzina dengan ibunya jika ia laki-laki, atau berzina dengan ayahnya jika ia perempuan. Jika ia meninggalkan 1 kali sholat isya, maka Allah tidak akan ridho jika ia tinggal di bumi, dan akan didesak mencari bumi atau tempat tinggal yang lain. Sholat merupakan ibadah yang wajib yang tidak bisa diwakili pada siapapun, walau 1 kali pun, meski dalam keadaan apapun. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat dan melaksanakannya tepat waktu, serta mampu mengajak keluarga lainnya untuk sholat tepat waktu dengan istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Tulis pendapatmu di dalam kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya